akan masuk surga karena neraka itu hanya disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Saya nggak kafir kok. Dia lupa bahwa surga juga hanya untuk orang yang bertakwa. Lah kalau dia bukan bertakwa, tapi dia juga bukan orang yang kafir, tempatnya di mana? Dia akan disiksa di dalam neraka. Kalau siksaan neraka sudah mencukupi dari semua dosa yang dilakukannya, barulah keislaman dan keimanannya menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Nah, dan yang masuk ke dalam neraka itu ada dua jenis manusia. Yang pertama, dia masuk dan tidak akan keluar darinya lagi, yaitu orang-orang kafir atau orang-orang muslim tetapi melakukan pembatal keislaman dan belum bertobat darinya ketika mati. Yang kedua, mukmin yang bermaksiat, dia masuk ke dalam neraka hanya mampir, dibersihkan dari dosanya. Setelah bersih baru dimasukkan ke dalam sebuah sungai yang dengan itu dia akan suci, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Mukmin atau muslim yang berbuat dosa dan meninggal tidak sempat taubat menjadi penyebab mereka masuk neraka, ini hanya sebatas sampai bersih dosa-dosanya. Setelah dosanya bersih maka dia akan masuk ke dalam surga, kecuali memang dia batalkan keislamannya. Murtad misalnya, musyrik, ya, menyembah-nyembah kuburan dan seterusnya yang pernah kita jelaskan masalah musyrik. Kemudian munafik, pura-pura Islam. Nah ini baru kekal. Memang ini akan mengekalkan mereka di api neraka dan Allah akan bongkar semua itu tentunya pada hari kiamat. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya sabda Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada seseorang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari la ilaha illallah kecuali masuk ke dalam surga. Berarti memang keluar nanti dari neraka. Dalam hadis yang lain, hadis sahih juga riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, sungguh Allah pasti akan mengeluarkan orang-orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan, sementara mereka sudah hangus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Agar terwujud, mari kita berislam sesuai Al-Quran dan hadis. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga penceramah dari manhaj yang berbeda telah menarasikan kondisi umat Islam saat reward and punishment ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Ketiganya menarasikan kondisi yang sama dengan bahasa yang berbeda, bahwa semua umat Islam masuk surga, tapi ada yang harus mampir ke neraka karena hanya bersyahadat saja tidak menjalankan semua syariat Islam, bahkan saat di dunia hidup bermaksiat. Demikian dasar mereka menggunakannya dengan hadis, maka dapat dipastikan bahwa hadis tersebut bukan dari Allah, karena Allah tidak mungkin berfirman yang saling bertentangan. Hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran. Nanti kita buktikan. Bila mereka menarasikan dari Nabi Muhammad, jelas bukan, karena Nabi Muhammad itu sami'na wa ata'na, tidak mungkin berani menetapkan hukum yang berlainan dengan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. In attabi'u illa ma yuha ilayya kul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Apakah sama orang yang buta dan yang melihat? Apakah Anda tidak berpikir, friend? Demikian. Jelas hadis tersebut bukan dari Nabi Muhammad. Lantas bagaimana bila umat Islam atau orang Islam meninggal kondisi berdosa dan belum sempat tobat? Al-Quran akan menjawabnya dengan tegas dan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khafat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhun naru wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutna alaikum fakuntum biha tukadzibun qalu rabbana ghalabat alaina sikwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa in utna fa inna dhalimun qalaksa'u fiha wa la tukallimun. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalnya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri.
Mereka kekal di dalam jahanam. Mereka dibakar dengan api neraka. Mereka di dalam neraka dalam kondisi cacat. Bukankah ayat-ayat Al-Quran telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya? Mereka berkata, ya Tuhan, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan, keluarkan kami daripadanya dan kembali kami ke dunia. Maka jika kami kembali ke dunia juga pada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang dolim. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara kepadaku. Demikian statement Allah terakhir kepada penghuni neraka. Lalu narasi yang Anda sampaikan terbantahkan dan tidak sesuai atau berlawanan dengan Al-Quran, maka tinggalkan akidah yang demikian. Di neraka tidak ada proses pemindahan dari neraka ke surga. Ditebus saja tidak bisa. Kok mereka mengatakan akan dipindah? Al-Quran akan membuktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna lilladina dhalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu lahtadat bihi min su'il adabi yaumal qiyamati wa badalahum minallahi ma lam yakunu yaktasibun. Dan sekiranya orang-orang dolim yang mempunyai apa yang ada di bumi ini semuanya, dan ada pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah mereka adab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Al-Quran ngomong, ditebus saja tidak bisa. Kok mereka mengatakan akan dipindahkan? Jelas melawan Al-Quran. Maka hentikan narasi semacam ini kepada umat. Karena jika tidak, maka resikonya jelas dapat ribet dosa jariah dari yang mengikuti fahamnya, dan umat akan tersesat. Kondisi ini juga pula bila diupload oleh orang lain, maka yang mengupload juga dapat bagian jatah dosa jariah. Maka hati-hatilah penceramah, orang yang mengupload dan umat terhadap narasi yang sampai pada kita. Cek dengan Al-Quran agar tidak tersesat. Kalau mereka masih ngengkel bahwa orang yang meninggal kondisi berdosa kembali ke Allah, sebagaimana yang mereka perkirakan, Al-Quran akan membantahnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam adab neraka jahanam. Sudah selesai narasinya mereka menentang Al-Quran. Tinggalkan. Jangan diikuti. Dan orang yang mengupload, tolong berhati-hati kepada penceramah siapapun. Sebelum berceramah, cek dan dicek dengan Al-Quran agar tidak menyesatkan umat dan tidak menimbulkan jariah dosa pada penceramahnya. Sekali lagi, saya mohon maaf. Harus tegas. Ini karena kebenaran. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.